Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Menuai apa yang Anda tabur. Ayat 3, ayat 6, ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya telah belajar bahwa perhatian yang setia pada hal-hal kecil, pada akhirnya akan menuntun pada kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Inilah cerita yang saya ingat ketika saya tergoda untuk berbuat curang pada hal-hal kecil. Seorang tukang bangunan yang masih muda diminta oleh pasangan pensiun untuk membangun rumah pensiun bagi mereka. Pasangan lansia itu dengan hati-hati menginstruksikan tukang bangunan muda tersebut sehubungan dengan dena lantai yang mereka inginkan, dan menekankan bahwa mereka hanya menginginkan bahan dengan kualitas terbaik yang akan digunakan. Namun, tukang bangunan memutuskan untuk menggunakan bahan berkualitas rendah dan mengenakan biaya yang mahal. Mempertimbangkan bahwa pasangan lanjut usia itu tidak akan pernah tahu bedanya. Dengan cara ini, dia bisa mendapat untung yang lebih besar. Selama jangka waktu rumah itu dibangun, tukang bangunan itu menikah dan pengantin baru tersebut sering mengunjungi pasangan lansia itu. Sesaat sebelum pemiliknya pindah ke rumah barunya, mereka meminta si tukang bangunan dan mempelai wanitanya untuk datang menemui mereka. Bapak tua itu menjelaskan bahwa karena kedua pengantin baru itu telah menjadi seperti anak bagi mereka, dan karena mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan mapan, pasangan lansia ingin untuk memberi mereka rumah yang baru dibangun sebagai hadiah pernikahan. Saat bapak tua yang tidak egois itu menyerahkan kunci kepada tukang bangunan, hati tukang bangunan itu kecewa dan dia hampir menangis. Selama konstruksi dia menggunakan bahan termurah, dan sekarang rumah inferior itu menjadi miliknya. Kalau saja dia mengikuti instruksi orang tua itu, kalau saja dia jujur, kalau saja. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Selama dia tinggal di rumah itu, dia selalu teringat akan keputusan-keputusan kecil yang telah diambilnya, yang pada akhirnya menentukan takdirnya. Berikut rumus yang perlu diingat. Keputusan membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk tubuh dan karakter, dan itu menentukan nasib. Perhatian setia yang Anda berikan pada hal-hal kecil itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Ambil contoh tubuh Anda. Mungkin tidak langsung ditampilkan di luar apa yang Anda masukkan ke dalam, tetapi hal-hal kecil itulah yang pada akhirnya akan membuat perbedaan. Seperti minum cukup air, menarik nafas dalam-dalam, tidur yang cukup, menghindari zat berbahaya seperti alkohol, minuman kafeina, dan tembakau, dan makan sayuran berdaun hijau gantinya pasta dan kue kering. Apa yang Anda tabur pada akhirnya akan Anda tuai. Coba pikirkan, apakah Anda sedang menabur hari ini apa yang pada akhirnya ingin Anda tuai? Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk firman hari ini. Kiranya kami akan menaburkan benih-benih kebaikan yang nantinya akan menghasilkan kebaikan untuk kami dan masa depan kami. Terlebih kami boleh mencapai sorga. Berkati umat-umat Tuhan dalam semua aktivitas mereka hari ini. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan hikmat sorga selalu menjadi bagian mereka. Dan apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, kami boleh kerjakan dengan segenap hati, karena kami sedang bekerja untuk Tuhan.
Berkati pergumulan-pergumulan umat, berikan kekuatan iman kepada mereka. Jadikan mereka anak Tuhan yang selalu menang bersama-sama dengan Engkau. Karena kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera melimpah-limpah atas kami. Dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.